minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, yang kemarin itu sampai nomor 11. Ya, yang kemarin sampai nomor 11. 12 sama 13 masih belum. Oke. Kita bahas yang 12. Oke, dibaca. Untuk menjadi atlet triathlon, seorang harus lolos tes lari, tes bersepeda, dan tes berenang. Dalam tes yang diikuti, 40 peserta, 35 orang lolos tes lari, 30 orang lolos tes bersepeda, dan 25 orang lolos tes berenang. Paling sedikit, berapa orang yang lolos untuk menjadi atlet triathlon? Triathlon. Oke, ini pakai diagram Venn. Masih ingat diagram Venn? Masih. Diagram Venn. Jadi ada berapa lingkaran ini nanti? 3. Wow. Kan lolos tes lari, tes berenang, tes bersepeda, dan tes berenang. Oh sorry 3 ya. Tes lari, ya. Tes bersepeda, tes renang. Jadi ada 3. 1, 2. Bentar. Halo. Halo. Ya Bu. Rega. Kelas 6C dah. Enggak. Oh, Sera. Rega ini kelas berapa? Tidak tahu saya. Tidak ada di 6C. Rega, tidak tahu ya. Saya tidak apa Kak punya Bu Vivit. Kalau tidak tahu ya. Rega, tidak tahu ya. Kayaknya 6B. Iya, ayahnya meninggal. Iya. Vivit mungkin ya. Iya. Ya Bu, sama-sama. Oke. Jadi untuk menjadi atlet itu harus lolos ketiga-tiganya kan? Iya. Ini ada tes lari, sini lari, sini sepeda, di sini renang. Oke, jadi agar menjadi atlet triathlon itu harus lolos tes ketiga-tiganya. Berarti yang di sini, yang di merah itu, yang di merah itu yang lolos tes triathlon. Oke. Sekarang coba kita analisis. Pesertanya ada 40. Ada 40 peserta. 35 orang lolos tes lari. 35 orang lolos. Jadi yang berada di dalam lingkaran lari ada 35. 30 orang bersepeda. Dan 25 orang tes berenang. 25 orang. Nah, paling sedikit berapa orang yang lolos tes? Ya, paling sedikit. Kita mikirnya paling sedikit. Misalkan kita misalkan 1 misalkan. Ya, 1. Oh, paling sedikit ya, paling sedikit. Berarti yang di sini harus paling banyak.
Iya, Di ternyata sini satu bisa Pak itu Pak. paling banyak. Oke, satu ya misalkan ya satu. Kalau satu berarti oh ini pakai aljabar ya. Ini tak anggap A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Oke. Berarti yang 35 itu apa sama apa itu? A tambah ADGE. A tambah D tambah E tambah G sama dengan 35. 5. Terus yang 30 EFG. B, E, F, G. B tambah E tambah F tambah G sama dengan 30. Lalu C, D, F, G. C, Tambah D D, tambah F, F G tambah G. 25. Nah, dari sini 40 peserta itu berarti A, B, C, D, E, E, F, E, G. F, G. A tambah B tambah C tambah D, E, F, G itu 40. Nah, dari sini kita bisa memperoleh apa nih? Coba di otak-atik kalimat matematikanya itu aljabarnya. AD, ADE, ADE, G. Oh, jadinya A, D sama E itu gimana ya? Ini kalau ditambah semua jadi berapa? Mereka tuh. Jadinya apa? 3G. Coba ditambah 3G. A, sebentar dulu. A dulu. A tambah B-nya 1 ya. Iya. A tambah B tambah C. C tambah 2D. Betul? Iya. Iya. 2D tambah Tambah 2F. 2E tambah Tambah 2F 2F. tambah 3G 3G. sama dengan 90. Ya 90. Nah, dan ini A, B, C, D, E, F, G itu kan 40. Jadi Iya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, berarti kalau diambil semua A, B, C, D, E, F, G dari sini, Iya, jadinya tinggal 40 ditambah tinggal berapa tuh? D, 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 E, D, E, F satu-satu DEF. ya. Ya, D, DEF 2G. E, F tambah 2G sama dengan 90. Kurangi 40. Kurangi 40 jadi 50 sama dengan D D tambah E E tambah tambah F F tambah tambah 2G. 2G. Oke. Oke, kita lagi dapat ini. Nah, sekarang coba kita kaitkan sama yang kalimat 1, 2, 3. B, E, F, G, B, E, F, G. B, E, F, G. C, D, F, G. D, 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 E, G. D, E, G. Oke, mungkin ini dikurangi sama kalimat 1 coba. Kalimat 1 itu yang paling pertama tadi. Iya. A tambah A B tambah E tambah G sama dengan 35. Dikurangi. Tinggal A sama G. A plus G. Ini A plus habis. F plus G. Habis. G-nya tinggal 1. Berarti A plus F plus G. F A. F dulu kan diaturkan. F ditambah A. G dikurangi A.
Oh iya. F tambah G dikurang A. Jadinya. Ya, F tambah G kurangi A sama dengan 15. 15. Kayaknya kita pernah kerjakan soal seperti ini, yang sama seperti ini, cuman caranya Mister lupa. Oh. Oh, iya. Gampang nih, sorry. Ini soalnya gampang. Yang lolos tes lari berapa jam? 35 kan? Iya. Nah, yang lolos tes lari 35. Tes lari lolos 35. Berarti yang gagal ada 5. Ya, ada 5 yang gagal tes lari. Lalu tes sepeda. Tes sepeda yang lolos ada 30. Berarti yang gagal 10. ada 10. Berenang. Tes renang yang lolos 25, yang gagal berarti 15. Nah, Iya. berarti banyak siswa. Berarti kan kamu yang gagal ini. Ini gagalnya 5, ini gagalnya 15. Berarti banyak siswa yang tidak lulus. Paling banyak itu kan siswa yang tidak lulus. Siswa tidak lolos itu kan 5, paling banyak ya, maksimal. 5 tambah 10 tambah 15. 30. Nah, itu siswa yang nggak lolos. Nah, maksimal siswa tidak lolos itu 30. Gitu kan? Berarti kan kalau kebalikan ini minimal ya kan? Minimal siswa yang lolos. Oh iya, 10 berarti. Minimal ya kan? Siswa lolos berarti ada 10. Oke. Gini, kalau masih nggak paham, kenapa siswa yang nggak lolos maksimal itu 30? Iya. Biar yang lolos minimal. Kalau maksimalnya itu 5 yang nggak lolos, nggak mungkin. Nggak lolos semuanya loh ya, nggak mungkin 5. Karena kan yang nggak lolos sepeda ada 10. Nah, yang nggak lolos renang itu juga 15. Berarti misalkan ini ada adalah orang yang berbeda. 5 ini sama 10 ini sama 15 adalah orang yang berbeda. Nah, jadinya ada 30 orang yang tidak lolos semuanya. Bukan nggak lolos semuanya. 30 ini nggak lolos, nggak lolos tes triathlon. Karena 30 tuh ada yang lolos kayak gini, tes lari. Tes lari itu kan dia lolos tes sepeda sama tes renang, kemungkinan ya. Nah, tapi kan dia gagal di tes lari. Jadi maksimal siswa yang nggak lolos itu 30. Artinya berarti minimalnya siswa yang lolos itu ada 10. Ini cara cepatnya. Oke. Nomor 13. 13 itu gambar kotak-kotak. Yang terakhir Pak, berarti Pak. Ini Ya. yang terakhir yang 2005. The following figure consists of
9 square. Gambar berikut terdiri dari 9 persegi. Draw a straight line. Gambarlah garis lurus melewati P that divided that figure into two regions. Berarti kamu gambar garis yang bisa membagi yang melewati P, ya, garis lurus, yang bisa membagi dua daerah pembagian itu menjadi luasnya sama. Garis lurus yang bisa membagi biar luasnya sama. Karena itu ada 9 persegi, jadinya anggaplah luasnya itu 4,5. 9 kotak gitu kan. Berarti kan harus 4,5 gitu kan. Tapi harus garis lurus. Garis miring nggak boleh ya? Ya miring kan lurus maksudnya, bukan garis lengkung maksudnya. Itu Pak. Berarti kan luasnya harus 4,5. Itu Pak. Yang itu Pak, apa tuh namanya yang paling yang tinggal satu ya? Yang kotaknya satu. Ya ini. Bukan yang atas. Yang bawah, yang tengah. Ini. Nah, terus kan ada kayak sudut gitu, Mir. Sudut yang itu, nah, tapi yang itu, Mister. Yang ini. Nah ya, nggak gitu, Mister, ke bawah. Bawahnya gimana? Begini. Ya, tadi situ, nah ya gitu. Tapi yang di titik yang tadi, Mister. Oh. Nah, itu sama itu, Mister. Ya. 1, 2, 3, 4. Enggak sama. Sama. Oh iya, yang kiri lebih satu kotak. Berarti yang kayak tadi, Mister. Iya, betul. Kayak tadi gini kan. Iya. Ya kan. Jadi Iya. ini kan 3, ini 3, ini kan sama pasti kan? Iya. Iya betul. Tapi kan permasalahannya harus apa? Harus melewati titik P. Harus ada dari titik P ini maksudnya Jam. Dari sini Jam. Lah. Gitu. Iya kan ini melewati P. Jadi dari situ. Hah? Gimana terus, Pak? Nah, jadinya kita pakai pendekatan segitiga. Jadi anggaplah ini ya, gitu ya. Kalau gini, sorry, salah. Kalau gini, ini kan kita harus pastikan kalau begini ya. Nah ini kan, kita harus pastikan daerah yang diarsir warna biru ini luasnya adalah 4,5, gitu kan? Kita harus pastikan. Iya. Paham? Nah, bagaimana caranya? Ya kita misalkan gini, ini di sini. Ini satu kotak ini kita biarkan, jadi dia itu luasnya 1 gitu. Kita ngitung luasnya ini. Nah, berarti luas yang ini harus berapa? Harus 3,5. Ya betul, 3,5. Atau berapa sih kalau jadikan itu? 7/2 ya. Iya. Nah, luasnya 7/2. Tapi itu 8/2, Pak. Iya, sebentar dulu. Nah, jadi permasalahannya adalah bukan di panjang ini. Bukan.
tapi dipanjang ininya. Apakah begini, atau begini, atau begini. Nah, itu kan jadi masalahnya. Ya. Nah, oke, sekarang kita coba hitung. Kita coba hitung. Kita misalkan aja, kita kasih titik. Kita kasih titik di sini, titik Q, ini R. Nah, berarti luas segitiga PQR, itu sama dengan setengah dikali PQ, 9. Oh ya. dikali QR. Gitu kan? Nah, luasnya itu harus 7/2. 2. Bukan 9/2, karena udah kepotong 1 ini. Nah, jadi setengah dikali PQ-nya udah pasti. PQ-nya berapa itu panjangnya? 1, 2, 3, 4. PQ-nya kan 4. Dikali 4 kan? Dikali QR. Nah, kalau kita QR-nya masukkan 2, jadi salah. Paham sampai sini? Iya. Jadi salah. Nah, QR-nya berapa? Ya kita nggak tahu. Ya itu QR-nya cara malah 2 kita coba 2 tanya. sama 4-nya. Oke, ntar. Jadinya ini 7/2 sama dengan 2 kali QR. Begitu kan? Iya, ya. Nah, sekarang kita kali 2 semuanya. Kita kali 2. Ini kalau kita kali 2, ini 7 7. sama dengan 4 dikali QR. Jadi QR sama dengan 7/4. 4. Nah, 7/4 itu berapa? 1, 3/4 kan? Nah, artinya begini. Jadi QR itu bukan 2, ya. Kalau kita nganggap QR-nya 2, jadi salah luasnya. Enggak 7/2. Jadi QR-nya kalau di zoom, kita zoom biar jelas. Udah kelihatan ya? Bukan. Ya, plus saya zoom lagi, Ya. wis. Ya, maksudnya biar kamu paham. Kalau segini, ini kan 2. Iya. Kalau 1 berapa tadi? 1 3/4. Nah, akhirnya titiknya itu kalau di sini kan 1,5. Nah, jadi titiknya di sini. Nah, di sini jam. Tarik garis lurus. Nah, straight. Nah, begitu. Jadinya segitiga ini panjangnya QR adalah QR sama dengan 1/3/4. Ketika ini dikalikan sama panjangnya PQ yang 4 tadi, dibagi 2, berarti nanti ketemunya 7/2. Ditambah 1, ini kotak menjadi 9/2. Nah, jadi bagaimana garis lurusnya agar pasti? Ya udah, berarti gini, kalau kita, nah seperti ini jadinya. Nah, gini jam. Iya, iya. Beginilah kondisi gambarnya. Nah, gitu. Yang ini berapa misal luasnya? Ya pasti kan sisanya pasti. Karena yang ini kan 4,5. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan juga pasti 4,5. Iya, misal. Gitu ya. Oke. Iya. Nomor sekarang masuk ke materi, ke soal yang baru tadi. Dan isanya jam berapa, Mister? Di sana. Tahu ya. Ya sama, udah tipis. Oke. Kamu tahu nggak? Ternyata azan itu tidak pernah berhenti. Tahu, Mister Dan. Apa maksudnya? Ya kayak misalnya di Arab azan, terus habis azan di Arab kan kayak selesai gitu ya. Terus nanti kayak di negara lain azan, terus iya. azan lagi terus gitu misalnya. Itu fun fact ya, fakta baru ya. Jadi kalau orang yang tahu kan dikiranya berhenti gitu, padahal enggak berhenti karena kan buminya berputar. Nah, sama kayak apa? Berarti kiamat ya. Ada yang kiamat bedanya hari Jumat. Berarti kan ada negara lain yang masih belum hari Jumat.
Paham ya? Paham. Ya, bercanda. Padahal enggak. Nanti kalau kiamat ya bareng, enggak ada hari Jumat. Oke, ini yang salah nomor yang nomor satu enggak diisi. Alah, habis lost track saya meter. Listrik apa? Mobile Legend. Kamu tuh kan catur, lo apa nama tulis? Kan sama-sama mikir, Mister. Sama-sama mikir. Beda. Lebih seru catur. Ayo, nomor satu, baca. Jumlah semua angka pada bilangan bulat 11 sampai dengan 15 adalah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 tambah 1 tambah 4 tambah 1 tambah 5 sama dengan 20. Maka jumlah semua angka pada bilangan bulat 1 sampai dengan 20 adalah. Nah, ini dugaannya Mister, kamu tidak paham maksud soalnya, Ji. Benar sekali. Maksudnya gini, Jam. Jumlah semua angka, ingat ya, bukan bilangan, semua angka pada bilangan 11 sampai 15. Ini 11. Ini Oh, 12. paham. Ini 13, 14. Oke. 11 sampai 1 sampai 20. Jadi caranya bagaimana tuh? 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 1 tambah 3 Berarti tambah gimana? 1 tambah 4 tambah 1 tambah 5. Gak tahu, Pak. Berarti, oh ya, caranya berarti apa? Kan dari 1 sampai 10, itu kan 1 sampai 9 kan? 1 tambah 2 sampai 9. Nanti di belasan juga berulang lagi kan? 1 tambah 2 sampai 9 juga. Nah, berarti kita ngitung satuannya aja dulu. Ya kan? Itu satuan. Iya. Satuannya itu kan 1 sampai 9. Terus Iya. diulang lagi kan? 1 sampai 9. Ya. Iya. Satuannya. Berarti 2 kali. 2 kali 1 tambah 2 sampai 9. Ini yang satuan. Kalau yang puluhan 0 1 nolnya nggak usah dihitung. Kan 0, 1 kan dijumlah. 2 3 1 4 5 6 7 8 kok 1 9. 2 puluhan kok 1 2 kan 1 sampai 20. Lah. 1 sampai 20. Nah, Puluhannya iya. Berarti kan 1. 10 kan 1 puluhannya. Oh, 12. 11 1 juga tambah 2. Oh, bukan gitu. Kan 11, 10, 11, 12 kan puluhannya kan 1 terus, Jam. Iya. 1 berarti. Lah ya, satunya berapa kali itu kan jadi pertanyaannya. 10 ada hitung nggak, Mister? Iya kan gini, 1 tambah 2 tambah 3 10, 11, nanti 12, 13, tambah 14, 9. 16, 17, 18, 19. 10 kali Mister, satunya. Satunya 10 kali ya. Kamu kok jadi Iya. ngitung manual? 11 sampai 19 saja kan satunya 9 kali, Jam. Ya kan? Iya. Nah, tambah 10 sebelah sini. Berarti satunya 10 kali. Iya, Pak. Jadi nggak usah pakai manual. 10 kali 1 kan. Satunya 10 kali. Ditambah 2. 2. Itu. Berapa kalau dihitung? Itu 45, Sampai 90. 9. 45, 90. Terus 10 kali 3, 30. kok kali 3? Kali, ya. 12, Pak. 12. Jadinya 112. 102.
Ada 102 penjumlahannya. Bukan 102 angka, tapi 102 gitu. Penjumlahan angka-angka. Nah, bagaimana? Iya. Oke. Terus 7, lanjut 8, nomor 78. nomor 5, Tujuh, nomor satu, 5. Bilangan A dan B dikatakan relatif prima jika faktor FBB dari A dan B adalah 1. Contoh 8 dan 9 adalah dua bilangan yang relatif prima. Bilangan yang kurang dari 14 dan relatif prima dengan 14 adalah Kurang dari 14. FBB-nya 1 dengan 24. Satu. Prima tuh F1. Oke. Terus 3 4 5. kamu kok jawab 7 itu apa? 7 itu. 7 bilangan, Mbak. Banyak. Oh, pertanyaannya kan bilangan yang kurang dari, bukan banyak bilangan. Walah. Hati-hati. Satu, Jadi kalau kamu 5. jawab 7 ya berarti cuma 7. 1, 5. Terus 7. 7. Terus 9. 9. 10. Enggak. Salah. Oh ya, 2. FBB-nya 1. 11. 11. Terus 13. 13. Gitu ya. Ya. Dia ada 6 ya. Iya. Udah salah paham, udah salah ya. Nomor 1. Nomor 1. Nah, kalau nomor 1 berapa banyak bilangan? Berarti banyak bilangan yang ditanya, bukan bilangannya. Tadi saya jawab banyak bilangan salah. Sekarang saya jawab bilangannya juga salah. Enggak salah tadi. Bisa tanya apa saja. Enggak salah. Bilangan atik Adalah bilangan 4 digit yang semua angkanya berbeda dan mempunyai sifat jumlah 2 angka pertama sama dengan jumlah 2 angka terakhir. Contoh 3, 4, 6, 1 adalah bilangan antik. Berapa banyak bilangan di antara 1000 dan 1500 yang mempunyai sifat seperti itu? Berarti ingat-ingat syaratnya itu semua angkanya berbeda. Ini penting. Oke, berarti ribuannya 1 kan? Ribuannya 1. Oke, kalau 1 terus ini 0, bisa nggak? Enggak. Nggak bisa ya, karena Ya. nggak bisa. Nggak bisa kan? 1 Ya. terus 2. Bisa. Apa jadinya? 0330. 0330. Oke, terus 13. 13. 0440. 0440. Terus Sudah 1 14. 14 pasangannya 05 05 50 50 23 23 32. 32. Oke. Berarti betul ya, punya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Walaupun oh, angkanya gitu. salah sih saya. Apa yang salah? Angkanya saya itu 1010, 1111, 1212, 1313, 1414. Berarti feelingnya Mister betul. Ya enggak? Iya. Ya. 8 itu berarti benar. Bisa aja bilangannya salah. Oke. Tapi yang jurinya nyadar nggak ya kalau saya ngerjainnya jawabannya bilangannya ya, salah? Kalau jurinya tidak nyadar, tapi kalau Mister sih feeling.
Ada dua kemungkinan, bisa betul bisa salah. Bisa bilangan palindrom. Karena gini, jarang yang membaca kalimat secara utuh. Tiba-tiba salah aja. Dari sini ada kotak merah ini, semua angkanya berbeda. Itu jadi persoalan. Oke, nomor 2. Nah, nomor 2 ini menjadi hukum fisika. Hukum fisika itu begini. Pernah nggak kamu ke kafe gitu ya? Terus kamu lihat, kopinya itu kayak bukan kopi ya, jusnya itu seakan-akan banyak, padahal ketika diminum kok sedikit, gitu. Karena kebanyakan es batu. Ya. Iya, Mister. Nah, ya ini yang dipakai, teori itu dipakai di soal ini. Jadi kalau gelas gini, jusnya segini, nah tapi es batunya banyak-banyak, akhirnya naik. Apakah volumenya naik? Enggak. Volume jusnya tetap. Kecuali kalau esnya mencair ya. Karena ini kan es bisa mencair. Tapi kalau diisi bukan es yang dia nggak bisa mencair kayak besi, satu lah. Apakah volumenya naik? Enggak. Volume tetap. Cuman airnya tinggi, air naik. Bukan volumenya yang naik. Oke. Ayo baca. Suatu akuarium dengan alas 50 cm dikali 80 cm, tingginya 40 cm dan setengahnya berisi air. Jika kubus bentar, Mister. Oh, ya, terima kasih ya. Terima kasih. Bentar, Mister, habis ada tamu. Ya. Jika kubus besi yang mempunyai panjang rusuk 20 cm dimasukkan ke dalam akuarium, berapa tinggi air dalam akuarium sekarang? Ya. Jadinya ini ada akuarium, bentuknya balok ya. Kalau misalnya gambarnya seperti ini berarti ini berapa? Ini 50, ini 40. Nah, tengahnya berisi air. Artinya berarti tinggi airnya berapa? Tinggi airnya 20. Oke, tak gambar tinggi airnya 20. Kurang lebih seperti itu ya. Ya. Nah, lalu ada kubus besi. Kubus besi yang ukurannya 20, 20, 20 dimasukkan ke sini. Nah, karena ini besi, jadinya volumenya nggak mungkin naik. Volumenya nggak mungkin naik, tapi airnya naik. Nah, ada hukum fisika yang mengatakan bahwa naiknya air itu sama dengan volumenya di benda yang dimasukkan. Begitu. Berarti kita buat lagi kayak seakan-akan airnya naik, bukan seakan-akan kayak volumenya naik. Iya. Nah, ini yang warna merah itu berarti setelah dimasukkan. Iya. Oke. Jadinya volume balok, volume kubus itu sama dengan volume kenaikan. Oke, volume kubus sama dengan volume kenaikan. Volume kubusnya berapa? 8.000. 8.000. Volume kenaikan. Berarti volume kenaikan itu volume yang naik tadi. Panjangnya apa? 8.000. Panjangnya berapa? Panjangnya 50. Ya, 80 ya. Ya, 80. Lebarnya 50 kali T. Nah, pintar. Tingginya nggak diketahui kan? Ya. Oke, jadinya ini 4.000 kali T.
B sama dengan 2. kok salah? Loh, bener, Mister. Kan yang ditanyakan Kamu jam 22. Berapa tinggi air dalam akuarium? Ya, sorry. Ya. Betul. Sip. Ini kamu ingat-ingat ya, teori ini ya. ya, Mister. Berarti betul. Ya. 1-2 betul berarti ya, 1-2 ya. Yang Ya. 5 sama 1 yang salah ya. Enggak tahu. Oke. Jadi kayak kalau kayak gini jadinya ya Mister ingat tadi itu. Jus yang dikasih apa? Es batu kebanyakan. Jadinya kayak gitu. Ya wes. Ya. Cukup untuk apa? Soal-soalnya tak kirim lagi ya. Ini yang 2011. Ini bukan lanjutan yang OSN 2005 ya, bukan. Tapi Mister pengen kasih yang OSK dulu, yang lumayan ringan-ringan dulu. OSK itu biasanya ringan-ringan. Kalau OSN baru yang tahap-tahapannya kayak udah level nasional. Karena OSK kan seleksi kota. Iya. Ya wis. Sudah selesai. Ya. Kalau besok bisa belajar lebih enak lagi. Iya, Mister. Nanti diatur waktunya bareng mamanya ya. Sekali lagi, Mister. Kenapa? Kalau besok les bisa, tapi kalau ngerjainnya agak sulit sih. Kalau OSK bisa sih kerjainnya. Ya itu apa namanya? Sugesti dan sugestimu harus baik terus. Kalau kamu sugestimu baik, seakan-akan soal itu bisa. Tapi kalau sugestimu udah buruk, OSK pun, jangan pun SK, soal-soal LKS itu terasa sulit karena sugesti. Sugestinya baikkan aja. Iya, Mister. Oke wes ya. Tak kirim ke nomor mamanya soalnya biar mamanya ngeprint gitu ya. Iya, Mister. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.